Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sudah tahu salam pramuka gimana? Sudah. Oke, saya coba dites dulu ya. Ya. Salam pramuka. Salam pramuka, pramuka, bacamu dengan anak. Tak jinggo, tak jinggo, tak jinggo, jinggo, jinggo. Wah, bisa wajar. Oke. Kegiatan kali ini saya akan membahas tentang Trisatya dan Dasadharma. Ada yang sudah tahu Trisatya itu apa? Sudah, Sudah tahu. Dasadharma. Sudah. Trisatya itu ada berapa? Sudah. Ada 3. Dasadharma 10. 10. Yang pertama apa Dasadharma? 1. 1. Ta. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta tanah. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Wes, itu saja dulu. Di Dasadharma kita harus yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Benar. Oke, takwa, contoh takwa itu apa? Takwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya yang harus kita jalani, menjalankan apa? Sholat 5 waktu, terus puasa, sholat Jumat bagi laki-laki, menunaikan haji bagi yang mampu, ya kan? Wes, yang sholatnya masih bolong-bolong, angkat tangan. Bolong, bolongnya pas sholat apa? Duhur, subuh nggak bolong. Subuh nganu apa? Biasanya bangkong. Oh, biasanya bangkong, besok lagi nggak boleh bangkong ya. Wes, terus selain itu kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Contohnya apa? Mencuri, mabuk, judi. Rasan-rasan itu dilarang apa enggak? Dilarang. Oh, tapi kalian sering rasan-rasan. Ya, harus dikurangi. Terus ketika mendengar adzan, kebanyakan kalian masih mengobrol sendiri. Cek guyon, terus guyon. Ketika ada mendengar suara azan, seharusnya sama niku meneng di rumah nih. Syukur-syukur kalau sama bisa menjawab. Ya misalnya Allah Akbar. Jawab. Nah, itu bukan ngerumpi terus nganu di apa diterus nih ngobrol saya gak mandang-mandang. Kalau bisa selesai azan, ndang budal sholat. Ya, kalau bisa. Semuanya, pimpinan kakak ambil alih. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Adik-adik yang saya cintai, pada pertemuan ini kita akan belajar Dasadharma. Apakah adik-adik semuanya hafal Dasadharma? Siap, Bapak. Kumandangkan Dasadharmamu. Dasadharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong sesama. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, kakak akan menunjuk salah satu dari adik-adik untuk menghafalkan Dasadharma di depan kakak. Silakan adik Lida untuk maju ke depan. Siap, Kak.
Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sudah, Kak? Nah, terima kasih Dek Lida, silakan kembali ke tempat. Siap, Kak? Semuanya siap, gerak. Adik-adik yang berbahagia, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita nyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. kalau kau suka hati, petik jari. Orang muni. Kalau kau Suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Orang muni. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati semuanya. Orang muni. Kalau Kau suka hati semuanya. Orang muni. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Orang muni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita pada siang hari ini sudah berlalu. Sebelum kita kembali ke pondoknya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Pramuka. Salam. Satu kali tepuk Pramuka. Pramuka, pramuka, baca muda karana. Yesus. Sekian dari kakak, apabila ada tutur yang kurang teratur, ada kata yang kurang tertata, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Salam Pramuka. Hari ini kakak akan memberikan materi tentang kode kehormatan Pramuka. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dalam kode kehormatan Pramuka terdiri atas janji atau satya berupa trisatya, dan juga ketentuan moral atau dharma berupa dasa dharma. Bunyi dari trisatya itu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama makhluk hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Kemudian dasa dharma. Di dalam dasa dharma ada banyak sikap hidup sehari-hari seperti 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. 3. Patriot yang sopan dan kesatria, yaitu mengikuti upacara bendera. 4. Patuh dan suka bermusyawarah, yaitu patuh kepada orang tua, guru, dan pembina. 5. Rela menolong dan tabah, yaitu berusaha menolong orang yang terkena musibah. 6. Rajin, terampil, dan gembira, yaitu selalu hadir dalam pelatihan pramuka. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja, yaitu tidak boros dan bersikap hidup mewah. 8. Disiplin, berani, dan setia, yaitu selalu menepati waktu yang ditentukan. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong. Nah, adik-adik, itulah materi untuk hari ini, yaitu kode kehormatan pramuka berupa trisatya dan dasa dharma.
Mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya dan menghafalnya. Untuk materi ini kakak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kakak banggakan, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua yang hadir di kesempatan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik yang bahagia, siang ini kita bertemu kembali dalam latihan pramuka. Setelah minggu yang lalu kita melakukan kegiatan fisik, dan pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mendengarkan materi, dan mungkin nanti kalian harus ada mencatat sedikit-sedikit nanti poin-poinnya apa saja yang nanti akan kakak sampaikan. Adik-adik yang berbahagia, setelah tadi kakak cek dari absensi, ada beberapa orang yang tidak bisa hadir di hari ini karena kondisi sakit. Maka kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit diberikan kesembuhan, dan minggu depan yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir juga karena izin, insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Baik adik-adik yang berbahagia, sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang kakak banggakan, mungkin saat ini kalian akan sedikit dituntut untuk bisa fokus mendengarkan. Kemudian nanti yang kakak sampaikan tadi kalian catat poin-poinnya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang akan kakak sampaikan nanti di akhir, itu kalian bisa menjawab. Siap adik-adik? Baik. Materi pada kesempatan hari ini yaitu sejarah singkat tentang gerakan pramuka di negara kita Indonesia. Dan juga yang keduanya tentang sejarah singkat juga riwayat hidup dari Lord Baden-Powell. Adik-adik yang kakak banggakan, kegiatan pramuka di negara kita ini tidak muncul begitu saja, tetapi ada prosesnya, ada sejarahnya. Oleh karena itu, kalian dituntut untuk bisa mengetahui, dan setelah tahu nanti kalian harus bisa memahami. Nah, pada kesempatan hari ini sedikit kakak ingin sampaikan awal mula adanya gerakan pramuka di negara Indonesia. Yang namanya pramuka itu ternyata tidak langsung namanya pramuka, tetapi diawali dari yang namanya kepanduan, ya. Jadi ada istilah yang digunakan pada saat zaman penjajahan Belanda yang kita singkat dengan NIPV. NIPV itu Nederland, Indische, Padvinder, Vereniging, ya. Bahasa Belanda. Jadi yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Karena pada saat itu kita sedang dijajah oleh negara Belanda. Yang mana tujuan dari NIPV ini adalah membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Dan ini dipelopori oleh Bapak Kiai Haji Agus Salim, yang kedepannya kita kenal dengan Bapak Pandu Indonesia, ya. Jadi Bapak Pandu Indonesia itu adalah Kiai Haji Agus Salim, yang mana tadi tujuan dan nama organisasinya sudah kakak sampaikan. Nah, berkembang setelah Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober tahun 1928, bermunculanlah organisasi-organisasi kepanduan yang lainnya. Akan tetapi dari zaman penjajahan Jepang, ya, ketika kita masuk ke zaman penjajahan Jepang,
organisasi-organisasi kepanduan yang tadi banyak bermunculan itu ternyata dilarang oleh pemerintahan Jepang. Dan akhirnya tokoh-tokoh pandu yang tadinya memiliki organisasi-organisasi di kepanduannya itu karena dilarang oleh penjajah Jepang, mereka masuk ke peta. Peta itu adalah pembela tanah air, ya. Nah, adik-adik yang kakak banggakan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada tanggal 28 Desember tahun 1945 itu diresmikan kembali yang namanya organisasi kepanduan, yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka ini diresmikannya oleh Insinyur Juanda pada tanggal 20 Mei 1961. Jadi yang namanya pramuka itu ternyata asal mulanya itu dari organisasi Belanda terlebih dahulu yang kemudian dalam bahasa Indonesianya itu kepanduan. Setelah kepanduan barulah menjadi Gerakan Pramuka. Itu mungkin sejarah singkat yang bisa kakak sampaikan berkaitan dengan Gerakan Pramuka. Nah, sekarang kakak ingin menyampaikan riwayat singkat Lord Baden-Powell. Siapakah Lord Baden-Powell? Nah, ini yang harus kalian cermati baik-baik, ya. Lord Baden-Powell lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Sejak kecil, Baden-Powell ini sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi kalau istilah di kita Lord Baden-Powell itu anak yatim, ya, yang diurus berarti oleh ibunya, kemudian mendapatkan bimbingan pula dari kakak-kakaknya. Nah, ibunya ini sangat cerdas. Beliau mendidik Baden-Powell itu menjadi anak yang mandiri. Diberikan berbagai macam keterampilan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi seperti berlayar, kemudian berenang, ya, kemudian berkemah. Nah, selain keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh orang tuanya dan juga kakak-kakaknya, Lord Baden-Powell juga memiliki karakter yang menarik, lucu, kemudian selalu gembira, ya, cerdas, suka bermain, kemudian pandai bermusik, pandai bersandiwara, pandai mengarang, dan juga pandai menggambar. Sosok yang mendekati sempurna yang namanya Baden-Powell itu. Nah, kemudian pada saat remaja menjelang dewasa, beliau masuk menjadi tentara di Inggris dan menjalankan tugasnya itu dengan baik, ya. Serta beliau banyak mendapatkan berbagai macam tantangan dalam menjalani tugasnya sebagai tentara. Salah satu keberhasilan yang beliau lakukan atau yang beliau peroleh ketika beliau di tentaranya, itu beliau berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang, yang Ohara, ya. Kemudian beliau juga mampu mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika, ya. Yang akhirnya setelah beliau pensiun, kerajaan Inggris yaitu Raja George menganugerahkan atau memberi gelar kepada Baden-Powell itu dengan sebutan Lord, ya. Nah, buku yang dikarang oleh beliau salah satunya ada Aid to Scouting, ya, yang isinya itu tentang petunjuk untuk tentara-tentara muda di Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidikan dengan baik. Jadi semasa hidupnya beliau membuat karya, ya, meninggalkan karya untuk dinikmati oleh kalian yang saat ini masih ada di
kehidupan untuk menjalani tantangan itu, salah satunya bisa mendapatkan referensi dari Lord Baden-Powell. Nah, adik-adik yang kakak banggakan, itu mungkin ya materi yang harus kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk penutup ya, kakak berikan soal kepada kalian. Nanti kalian isi soal tersebut ya, sesuai dengan tadi catatan kecil yang sudah kalian catat. Kemudian nanti kita hasilnya nanti kalian kumpulkan kepada kakak, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang dapat kakak sampaikan sampai dengan saat ini itu adalah tentang sejarah singkat gerakan Pramuka dan juga sejarah singkat atau riwayat hidup dari Lord Baden-Powell. Dari kakak dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf, kakak Dewi undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman, asal dari Magelang, seperti itu. Saya di sini akan membina terkait rencana pelaksanaan pembinaan untuk pramuka siaga, seperti itu. Saya akan menjelaskan yaitu terkait materi baris berbaris dasar, seperti itu. Untuk lebih dari itu, kita terlebih dahulu mengetahui yaitu pengertian baris berbaris, yaitu suatu wujud atau fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tersebut, seperti itu. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari baris berbaris sendiri dibagi dua, yaitu yang pertama maksud umum, yaitu adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Yang kedua, maksud khusus, yaitu menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan, seperti itu. Langsung saja kita praktek seperti itu. Yang praktek yang pertama yang itu aba-aba. Kita lihat terlebih dahulu pengertian aba-aba, yaitu suatu perintah yang diberikan oleh seorang komando atau komandan kepada pasukannya untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut, seperti itu. Aba-aba yang pertama, macam-macam aba-aba, yaitu aba-aba petunjuk, yaitu digunakan bila perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan pelaksanaan, seperti itu. Yang ketiga yang kedua yaitu aba-aba peringatan, yaitu inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu, seperti itu. Yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan, ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk peringatan dengan serentak atau berturut-turut, seperti itu. Aba-aba yang dipakai, yang pertama gerak. Gerak seperti itu. Istirahat di depan, gerak. Gerak itu berarti di tempat. Gerak, kita bergerak hanya di tempat, seperti itu. Sesuai aba-aba yang saya sampaikan tadi, sesuai aba-aba. Jadi itu aba-aba. Istirahat di tempat, gerak. Sampai kita siap terlebih dahulu. Istirahat di tempat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Berarti di tempat kalau masalah gerak tersebut, karena kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya bergerak, seperti itu. Tubuh kita bergerak, seperti itu. Itu yang namanya gerak. Yang kedua yaitu jalan. Jalan. Contoh kita siap jalan. Ulangi. Contoh kita siap. Langkah tegak, maju.
jalan. Seperti itu. Nah, aba-aba, lagi-lagi ke aba-aba, aba-aba jalan. Nah, ketika maju jalan, seperti itu. Yang ketiga yaitu mulai. Contoh periksa kerapian. Saya periksa kerapian seperti ini. Contoh ini kita siap. Periksa kerapian. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Selesai. Seperti itu. Untuk mulai. Nah, sesuai dengan aba-aba perintah. Sesuai yang kita lihat tadi, yaitu aba-aba tersebut dari pengertiannya sudah kita ketahui bersama seperti itu. Nah, cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi baris berbaris untuk dasar. Kita lebih menguasai dulu terhadap yaitu dasar. Ketika kita sudah mengetahui dasar, insya Allah untuk jenjang-jenjang berikutnya terkait baris berbaris akan kita ketahui. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya yang isi dan dibagikan juga Pak Heri yang mengisi materi Q&A-nya. Hari ini saya yang mengisi materi kesenian daerah. Kesenian daerah sudah diatur dalam SKU antara berada, kalau nggak salah poin ke-10, dapat memimpin kelompok dalam menampilkan suatu kesenian daerah. Tapi sekarang ini saya tidak ingin kalian melakukan, saya cuma ingin sedikit tentang kesenian daerah. Sekarang saya tanya, kesenian daerah apa saja yang kalian tahu? Bukan saja yang kalian ketahui, yang ada di tayangan aja, yang kata lain. Ya kak, Ya, ya. kesenian reok dari Ponorogo. Ya, itu bisa. Lagi kesenian yang pertama kata kapela, ya kesenian reok, ya kesenian reok. Kesenian kita sendiri, Akeca, Remaja. Terus ada juga yang dari Kediri, Jalanan yang sekarang lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kesenian, yaitu kesenian jalanan, karena saya suka jalanan, jadi saya jelaskan kesenian jalanan. Yang pertama, asal usul dari jalanan. Jalanan sendiri merupakan kesenian tradisional yang berasal dari kota Kediri dan sudah ada sejak abad ke-10 Hijriah kalau nggak salah, sekitar 1041, tahun 1041 pada masa kerajaan Kauripan. Waktu itu kerajaan Kauripan terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala dan kerajaan Mama. Terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala di bagian timur dan kerajaan Panjalu di bagian barat, atau yang kerajaan Mungkar. Di dalam kerajaan Kediri, Raja Kediri memiliki seorang putri yang sangat cantik, yaitu Dewi Songgolangit. Dari kecantikan Dewi Songgolangit sehingga memicu laki-laki yang ingin meminangnya. Dia memberikan beberapa persyaratan. Syarat yang pertama harus memberikan 100 berapa ya, pokok yang penting 100 lebih kuda kembar berambut dan berekor emas. Yang kedua, harus ada hewan yang berkepala dua.
Yang ketiga, menciptakan kesenian yang belum pernah ada dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Dari situlah terciptalah jaranan. Terciptalah jaranan, ada satu raja, yaitu raja dari sejarah yang sama pula. Tuh, yang kedua, yang pertama itu tadi ya asal-usul jaranan. Jaranan sudah ada sejak tahun 1041 pada masa kerajaan Kawitan. Yang kedua yaitu kerajaan Panjalu yang menjadi bagian barat, dan kerajaan Jenggala yang menjadi bagian wilayah timur. Ini ada usul. Lalu filosofi dari kesenian jaranan itu sendiri. Jaranan berasal dari kata jaran, itu berarti kuda. Tapi setelah saya tanya kepada orang-orang yang sepuh yang lebih mengenal apa itu jaranan, jaranan bisa diartikan sebagai kesenian tamping, tapi bukan asal. Filosofi dari kata jaranan berasal dari kata ajaro, ajarono, sinango, atau dalam bahasa Indonesia belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jaranan, ajaro sing tenanan, belajaro yang sungguh-sungguh. Dari kata itu kita dapat menyimpulkan belajar dalam artian belajar yang negatif, contohnya belajar gagal itu jangan. Yang penting yang belajar yang positif, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dalam kesenian jaranan itu sendiri semuanya memiliki filosofi dan makna. Contohnya dalam pagelaran jaranan, pasti jaranan ada kaitannya dengan yang berbau mistis. Pasti itu ada. Cuma yang perlu saya tekankan, saya bawahi, jaranan memang penuh syarat akan dengan hal-hal yang berbau mistis. Tapi bukan berarti kita menyebutkan Tuhan, bukan. Dalam kesenian jaranan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Cuma kenapa ketika ada pertanyaan kok ada beberapa sesajen di sana? Sesajen itu adalah sebuah properti bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa syukur kita menghargai sebuah topeng. Cara kita berdoa kepada Tuhan ya dengan itu sarananya. Cuma ini kan kepercayaan orang Jawa. Kita orang Jawa. Kita apa ya? Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak meninggalkan adat Jawa. Soalnya leluhur kita berdoa pun seperti itu. Mengenai kalau ada pertanyaan jaranan musrik atau gimana, itu saya tidak tahu. Itu yang tahu yang mereka. Soalnya kita mengartikan jaranan musrik atau tidak tergantung kita sendiri. Kita menerimanya bagaimana. Letakkan dengan makna ya. Yang pertama kan ya sesajen itu kan itu apa sarana kita berdoa pada Tuhan. Yang kedua, kenapa kok itu ada seperti topeng-topeng yang menyeramkan lah, yang menyeramkan, yang itu ada yang mana itu mengatakan dunia memiliki dua sisi, positif dan negatif. Lalu dalam setiap pertunjukan pasti ada struktur pertunjukan tersebut. Contohnya seperti di jaranan yang pertama adalah buka talangan. Buka talangan artinya sebelum jaranan dimulai adalah biasanya diawali dengan para sesepuh dari kesenian jaranan yang melakukan suguh sesaji atau apa ya bahasa Indonesianya seperti mengumpulkan semua properti yang akan digunakan, membakar kemenyan dengan lengkap dengan sesaji yang ada di depannya, berdoa supaya diberi kelancaran oleh Tuhan, tidak ada halangan selama main, selalu diberikan keselamatan
buat yang main jalanan, penonton juga yang lainnya. Itu yang pertama, pasti ada acara buka kalangan, seperti membuka tempat yang mau kita buat main, buka dibersihkan dari hal-hal negatif. Yang kedua, tarian jalanan. Biasanya tarian jalanan ini ditampilkan bergu sekitar 4. Kepada kakak pembina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, apel pembukaan siap dilaksanakan. Silakan. Siap, silakan. Otomatis gerak. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sementara untuk kegiatan pada hari ini adalah semapur. Jadi persiapkan materinya semuanya, terus benderanya juga ada. Ini kita mulai. Sebelum materi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semuanya siap, gerak. Berdoa, mulai. Sebelum ya, kita hari ini materinya adalah materi semapur adik-adik ya. Sebelumnya selamat pagi. Pagi. Salam Pramuka. Salam. Ya, sebelum semapur kita gerakkan, kakak akan jelaskan materinya. Ya, semapur itu adalah cara mengirim berita dengan menggunakan alat berbentuk bendera, 2 bendera, 1 pasang seperti ini ya. Ini. Itu namanya semapur. Alat untuk mengirim berita menggunakan 2 buah bendera. Itu yang namanya semapur. Nah, sekarang saya gerakkan cara huruf-hurufnya ya. Contoh, cara siapnya semapur pun beda dari biasanya. Kalau biasanya kita siap gerak gini, kalau semapur agak lebar sebahu. Tangan kirinya di bawah, tangan kanannya di depan, kayak gitu disilangkan. Nah, ini semapur ya. Terus adik-adik, cara megangnya juga enggak sembarangan megang, merorot cek ini enggak. Tapi dari telunjuknya dipakai nahan dan dikasih sisa di antara pergelangan tangan buat biar tidak belok. Makanya biar enggak sih, tapi buat penyangga, jadi tetap lurus. Karena apa, nanti kalau belok artinya sudah beda nanti. Nah, saya gerakkan biar cepat. Karena suasananya juga mau hujan. A dikibarkan. B D D-nya di pundak tangan. B E F G. Ini namanya kunci dasar A sampai G. Kita pindah ke kunci A. Kenapa dikatakan kunci A? Karena nanti memakai kunci A ini di sini. Ini. Ada bendera yang tetap di sini. Itu H sampai F. Mulai ya. H, nah kakinya. H, I, K. Ikut gerakan ya. Dimulai dari huruf A dulu. Ayo mulai. A. Ikut bersuara ya. Ya. A. B. B. C. C. Pindah. D. D. E. E. F. F. G. G.
kita akan melaksanakan upacara penutupan lagi ya. Siap. Siap. Belajar dari kakak. Salam pramuka. Salam. Semangat pagi kakak-kakak. Semangat pagi. Salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Untuk pagi ini setelah kita belajar tentang materi PBB di kelas, sekarang kita praktek di lapangan. Ya, jadi praktek di lapangan perlu diterapkan untuk bisa melakukan secara kedisiplinan pribadi. Ya. Kita mulai, siap gerak. Dalam sikap tegak seperti tadi saya contohkan di kelas, ya. Kaki 40 derajat, diusahakan 40 derajat semua. Nah, untuk ibu jari ada di kanan, kiri, lurus dengan jahitan celana. Ya. Jari di depan, lurus dengan jahitan celana. Kita ulangi lagi, siap gerak. Lanjang depan gerak. Tegak gerak. Hadap kanan gerak. Untuk hadap kanan, aba-abanya kalau bisa dihitung ya, biar semua kompak. Siap. Nah, ini masih salah ini harus 40 derajat. Nah, dibuka 40 derajat. Ya. Nah, sekali lagi. Siap, gerak. Siap. Hadap kiri gerak. 1, 2, 3. Oke, bagus. Tinggal kekompakan. Sekali lagi. Hadap kiri gerak. 1, 2, 3. Oke, kita mulai kompak. Sekarang istirahat di tempat gerak. Nah, masih ada yang salah ya. Untuk istirahat di tempat yang dibuka hanya kaki kiri. Ya, jadi bukan kaki kanan. Ya, ada yang satu kanan, ada yang satu kiri. Kompak. Saya ulangi lagi. Siap, gerak. Istirahat di tempat gerak. Sudah mulai bagus. Ya. Siap, gerak. Hadap kanan gerak. 1, 2, 3. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, untuk hormat, ya harus tegak, ya jangan gini. Nah, ya kalau mempelajari anak-anak, kakak-kakak yang lain, ya nggak bagus, ya nggak apa-apa tertawa. Ya, pramuka kan senang, ya kan? Nah, pramuka kan harus senang. Sarapan berarti ya. Siap, gerak. Hadap kanan. Ulangi. Katanya menyenangkan ya. Oh iya katanya menyenangkan. Sambil bergurau sambil belajar. Oke, siap. Siap. Siap, gerak. Hadap kanan gerak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, untuk hormat ya. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Jadi untuk hormat saya jelaskan ya. Untuk hormat posisi siku harus berapa ini? 60 45 derajat ya, 45 derajat ya. Untuk apa ini namanya? Telapak ini dibuka semua tapi rapat ya. Jangan dibuka lebar tapi rapat ya, nanti kelihatan semua ya. Saya ulangi, hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, bagus. Kelihatan rapi, kelihatan sempurna.
Untuk setelah hormat, apa lagi yang biasa dilakukan? Balik kanan. Balik kanan. Ya. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3. Nah, ini ada yang keliru di belakang. Nah, saya contohkan untuk balik kanan. Ya. Oh, banyak nyamuk ya? Iya. Ditambah lagi 1 menit sekali lagi. Oke. Siap. Kalau balik kanan sudah sempurna, kita cukup akhiri materi ini. Ya. Siap. Untuk balik kanan, posisi kaki kiri harus menghadap apa? Kaki kiri di depan Kaki dulu. kiri di depan dulu. Habis itu memutar. Habis itu memutar ke kanan, balik kanan. Baru posisi tegak lagi seperti awalan ya. Nah, ulangi lagi. Siap, gerak. Dihitung ya. Biar sama-sama sempurna. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. 100. Untuk kakak-kakak semua. Setelah balik kanan, ada lagi yang ditambahkan? Cukup, Kak. Cukup ya untuk Ya. sementara ini ya. Ya. Nah, dilanjutkan di lain hari. Ya. Sekali lagi, salam pramuka. Salam. Sekali lagi yang semangat, salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisian kene, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak-kakak. Pagi. Salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani dan bisa berkumpul di sini untuk membahas materi yaitu tentang PBB, peraturan baris berbaris. PBB ada 2 makna, yaitu menanamkan wujud fisik terhadap diri kita. Yang kedua, secara umum ini adalah membela negara. Jadi ada membela negara tujuannya untuk belajar sikap disiplin untuk membela negara kita. Yang kedua, secara umum menanamkan rasa disiplin pada diri kita sendiri. Tujuan PBB adalah menumbuhkan sikap, yaitu secara jasmani, ada tegak, takas, dan disiplin. Itu adalah dalam pengertian PBB, peraturan baris berbaris. PBB sebelum masuk ke ranah praktek, saya terangkan dulu, yaitu PBB ada aba-aba, terutama aba-aba ini adalah petunjuk. Sebelum kita melakukan itu ada isyarat petunjuk, yang kedua peringatan, yang ketiga pelaksanaan. Ada yang keempat tersendiri, ya, tersendiri adalah gerak perorangan. Ya, untuk hari ini kita praktek gerak perorangan. Sebelum kita praktek, saya contohkan dulu gerak perorangan, terutama adalah sikap tegak, disiplin, ibu jari lurus dengan jahitan celana. Ya, ibu jari lurus dengan jahitan celana, posisi kepala tegak ke depan, dan kaki rapat agak dibuka sedikit. Berapa ini ya? Ada 40 derajat. Ya, 40 derajat. Ya, pada sikap PBB sebelum melakukan gerakan yang sempurna, kita sempurnakan dulu sikap badan. Ya. Untuk gerakan PBB jalan di tempat, diusahakan angkat kaki tidak terlalu tinggi, ya,
ya, tidak terlalu paha, tidak terlalu ke atas, ya, tapi cukup dengan lutut sejajar, ya, sejajar. Mata kaki tidak boleh melebihi lutut kaki yang tegak, ya, tidak boleh melebihi kaki yang tegak. Ya, jadi dikira-kira saja kalau biasanya orang itu di atas, mengira-kira di atas air, ya, jadi tidak terlalu tinggi. Siap. Dari sini sudah dipahami? Paham. Sebelum kita lanjut praktek di lapangan? Paham kan? Itu adalah salah satu contoh sebelum kita melakukan gerakan posisi badan tegak. Ya, ibu jari sejajar dengan jahitan celana, posisi kaki terutama, ya, 40 derajat, ya, itu pandangan ke depan. Saya rasa cukup sampai di sini. Nah, nanti untuk selanjutnya kita praktek di lapangan, perorangan dan kelompok. Siap, siap Kak. Siap? Siap. Bisa. Salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Selamat pagi. Semangat untuk melaksanakan kegiatan pramuka. Adik-adik sekalian, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan atau mempelajari tentang mengenal peraturan garis berbaris atau PGB. Sebelum melangkah ke materi, kakak akan memperkenalkan diri. Kakak bernama Muhammad Fikri Mustafa, bisa dipanggil Kak Fikri. Nah, sebelum kita menuju ke materi, mungkin ada yang tahu apa sih yang dinamakan peraturan garis berbaris dan apa tujuan PBB itu, peraturan garis berbaris. Mungkin ada yang tahu adik-adik? Untuk upacara Kakak. Bagus sekali jawabannya. Adik Ririn, mohon maaf. Mungkin ada yang lain. Nah, PBB ini bertujuan untuk mengatur ketika upacara supaya kelihatan rapi dan bisa untuk aba-aba dalam pramuka, dalam gerakan pramuka. Nah, PBB ini bertujuan kita juga supaya disiplin. Kita kelihatan rapi, disiplin dan sangat baik untuk contohnya upacara. Terus juga kita bisa melatih kedisiplinan kita, kelihatan rapi dan sebagainya. Nah, nanti kita langsung saja berlatih atau mempraktekkan PBB. Nanti kita langsung ke halaman untuk mempraktekkan PBB. Nah, ini ada beberapa contoh PBB ini. Sebelum mempraktekkan, kakak akan membacakan dulu, kakak memberikan materi dulu sebelum praktek. Ada berderet, dan yang kedua ada lingkaran besar, dan yang ketiga ada lingkaran kecil,
yang keempat setengah lingkaran, dan yang kelima angkarin. Ada yang keenam perlombaan, 7 barisan berbanjar, 8 barisan bersab. Nah, nanti kita akan melaksanakan atau melakukan praktek contoh supaya dari adik-adik ini lebih paham, lebih mengerti tentang masalah peraturan dari baris. Nanti saja, nanti kita langsung menuju ke halaman untuk mempraktekkan PDB. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji. Aku akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar dharma. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar dharma. 2 kali tepuk Pramuka. Hai. Hai. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kakak. Pagi ini Kak Maria mau membahas soal perkara dengan Trisatya Dharma. Oke? Minggu kemarin kita kan sudah Trisatya, sekarang kita Dasar Dharma. Oke, kita sebutkan satu dulu ya. Dasar Dharma yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Oke, yang ketiga. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. Contohnya mengikuti upacara bendera. Oke, yang keempat. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Contohnya patuh pada orang tua. Oke, pause. Yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya patuh kepada orang tua. Tadi sudah kita sebutkan sampai 10, maka kita ucapkan salam Pramuka. Salam. Terima kasih tepuk Pramuka. Lapor, apel pagi, siap. Kan Siap, lanjutkan. pertama kita mengetahui dulu. Ini Kak mau tanya, ini sebagai gambar apa itu gitu? Untuk kegiatan ini kita tidak di gambar saja. Maksudnya kalian bagi sebagian ada yang membuat tiga dan yang dua lagi kita membuat
ambil tongkat. Satu mengerti? Siap, siap. Satu mengerti? Siap, siap. Terima kasih. Gerak. Mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut iman masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap diberikan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Mungkin ada kakak-kakak yang tahu apa sih yang dimaksud dengan pioneering itu? Kak, mohon izin menjawab. Ya, siap, silakan. Pioneering itu seperti benda, ikatan, atau simpul, seperti itu Kak. Oh iya. Ya, itu adalah dari bagian-bagian dari pioneering. Untuk pengertiannya pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan tongkat, tali. Ada yang tanyakan dari peralatan tersebut? Atau sudah jelas? Ya, silakan. Ikatan itu apa? Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau simpul itu apa? Simpul adalah hubungan tali dengan tali. Mungkin ada yang tanya satu lagi dari kakak-kakak yang lain? Enggak. Oke kakak-kakak, untuk kegiatan hari ini saya kira sudah jelas untuk penjelasan tentang pioneering seperti simpul, tali, sama ikatan. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat kaki tiang bendera kaki tiga. Ya, untuk cara membuat pioneering tiang bendera kaki tiga, yang pertama adalah pertama-tama kalian siapkan tongkat pramuka sekitar 9 buah yang berukuran standar atau 160 cm dan siapkan tali pramuka berukuran 5-10 meter. Yang kedua, yang kedua adalah simpul yang digunakan untuk membuat pioneering kaki tiga. Tolong diperhatikan. Satu, simpul pangkal. Yang kedua, simpul 8. Yang ketiga, simpul sambung. Dan yang keempat, simpul palang. Mungkin ada tanyakan dari simpul beberapa itu? Siap. Oke, kalau begitu di sini kita mempraktekkan di luar. Saya bagi kelompok dulu ya kayak. Seperti yang dituju tadi saat apel pembukaan. Jadinya 3 ada yang membuat kaki 3, 2 orang membuat sambung tongkat. Mungkin itu aja dari saya. Kita di luar ruangan. Terima kasih. Berjalan. Siap, berjalan.
Dan ini hasilnya membuat pion ring kaki 3. Terima kasih Kak, mungkin itu aja yang dari saya. Peri Kuarcap Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan pramuka pemersatu kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita tercinta ini, yaitu COVID-19. Sebelum kita memulai ke materi, saya ingin sampaikan dulu supaya kalian senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan, menjalankan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah adik-adik, kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tetap semangat mengikuti kegiatan kepramukaan ini meskipun dalam keadaan masa pandemi. Pada kesempatan kali ini kakak ingin menyampaikan materi tentang salam pramuka. Salam pramuka itu atau salam di dalam pramuka itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah salam biasa. Salam biasa dipergunakan apabila seorang pramuka berjumpa dengan pramuka lain untuk pertama kali atau yang terakhir kali pada hari itu. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu, tanpa aba-aba, tanpa pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, sedang duduk, naik kendaraan, ataupun kita naik sepeda ya. Jadi tidak harus berdiri dulu untuk salam biasa ini. Bagaimana caranya salam biasa ini? Cara memberikan salam ini adalah dengan mengayunkan tangan kanan ke arah pelipis kanan ya, seperti halnya kita menghormat ya. Kemudian kelima jari kita rapat dan lurus dengan lengan ke bawah, telapak tangan menghadap ke bawah. Ujung jari telunjuk menyentuh pelipis, lengan kanan atas membuka siku-siku pada ketiak. Siku kita agak ke depan sedikit ya. Jika tangan kanan membawa tongkat, maka tongkat itu diangkat ke atas kira-kira 10 cm ya. Tangan kiri letakkan merata ke depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jika tangan kanan membawa atau memegang sesuatu, kita boleh hanya menganggukkan kepala saja atau mengucapkan salam ataupun melambaikan tangan kiri. Baiklah, yang kemudian yang kedua yaitu salam hormat. Nah, salam hormat ini dipergunakan apabila seorang pramuka bertemu dengan seorang yang wajib dihormati, seperti melihat bendera merah putih yang sedang dikibarkan atau diturunkan. Kalau kebetulan sedang mengerjakan sesuatu lalu mendengar tanda sang merah putih dikibarkan atau diturunkan, maka dia harus berhenti sebentar ya, dari kesibukannya. Segera berdiri tegak di tempat menghadap bendera dan memberi salam hormat mengikuti naik dan turunnya sang merah putih. Mendengar lagu Indonesia Raya, kalau ikut menyanyi tidak perlu ya. Memberi salam bertemu jenazah, memberi salam ketika berjumpa dengan presiden,
menteri, pejabat pemerintah, pembina, guru, orang tua, tokoh agama, dan lain-lain. Sekiranya orang tersebut memang harus dihormati. Ya. Kemudian bagaimana cara memberikan salam hormat ini? Ya, cara memberikan salam hormat ini sama dengan salam biasa, tetapi badan harus tegak dengan sikap yang sempurna. Berarti kita tegakkan badan, kemudian kita berikan hormat seperti ini. Oke. Baik, yang ketiga, di dalam pramuka, salam di dalam kepramukaan itu ada yang namanya salam janji. Nah, salam janji ini dipergunakan apabila seorang pramuka mendengar temannya mengucapkan janji trisatya. Begitu mendengarkan ucapan demi kehormatan aku berjanji, maka semua pramuka yang hadir wajib memberikan salam janji secara otomatis walaupun tanpa aba-aba. Bagaimana cara memberi salam janji ini? Ya, cara memberi salam janji ini sama dengan salam hormat. Ya. Jika tangan kanan membawa tongkat, maka tongkat itu dipegang tangan kiri dan dimiringkan bagian atasnya ke kiri. Kemudian dengan tangan kanan memberikan salam janji. Sesudah selesai, kemudian kembalikan lagi tongkatnya ke sebelah kanan. Baiklah adik-adik, jadi di dalam kepramukaan itu kita ulangi lagi. Di dalam kepramukaan itu ada 3 jenis salam. Salam yang pertama adalah salam biasa, salam yang kedua adalah salam hormat, dan yang ketiga adalah salam janji. Hal tersebut kita harus jalankan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pramuka sejati. Kakak percaya kalian semua adalah anak-anak yang soleh dan solehah, adik-adik kakak yang luar biasa. Insya Allah akan mau menjalankan salam ya, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi di awal. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak cukupkan sekian untuk materinya. Selanjutnya nanti kakak akan memberikan tugas melalui Google Form ya. Silakan nanti kakak bagikan linknya, silakan kalian isi formnya, kerjakan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab ya. Kakak cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.